Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B8, kelas 2020B, praktikum kebidanan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eksplorasi rektal. Untuk kelompok B8, anggotanya ada Devana, saya sendiri Agung Berlenda Irman, kemudian ada Tiara dan Anissa Dita. Selamat menyaksikan. Pengertian dari eksplorasi rektal merupakan metode diagnosis kebuntingan pada hewan ternak besar seperti pada kuda, kerbau, dan sapi. Untuk tujuan dari eksplorasi rektal sendiri adalah untuk pemeriksaan umur kebuntingan, deteksi kebuntingan, deteksi kemanjiran dan gangguan reproduksi, kemudian aplikasi teknologi reproduksi, pemeriksaan organ reproduksi pada betina, kemudian sebagai pengobatan intrauterin. Lalu untuk alat dan bahannya sendiri, itu untuk pelindung diri terdiri atas ketopeng, kemudian juga ada boots, lalu ada apron, kemudian ada glove yang panjang, kemudian untuk pelicinnya bisa menggunakan sabun, atau bisa menggunakan vaselin atau gel. Lalu untuk syarat bagi operator melakukan eksplorasi rektal, yang pertama adalah berkuku pendek, kemudian tidak memakai aksesoris. Lalu juga pada operator yang berambut panjang sebaiknya rambutnya diikat, atau pada operator wanita yang berkerudung sebaiknya kerudungnya dimasukkan ke dalam Untuk keuntungan dan kekurangan palpasi rektal, yang pertama itu adalah keuntungan terlebih dahulu, di mana keuntungan palpasi rektal itu mudah dilakukan, sederhana dan murah karena palpasi rektal itu tidak membutuhkan peralatan khusus. Selain itu juga palpasi rektal dapat mendeteksi bentuk, posisi, tekstur di mana itu merupakan 3 dimensi. Jika dilakukan dengan USG itu tidak bisa melakukan pengamatan tersebut karena USG-nya menampilkan visual 2 dimensi. Sedangkan untuk kekurangannya itu palpasi rektal jika terlalu keras melakukannya atau kurang berhati-hati itu dapat menyebabkan cedera pada uterus yang bisa menyebabkan abortus. Selain itu juga dapat menyebabkan robekan pada rektal. Selain itu juga kurang akurat untuk menegakkan diagnosis. Kemudian untuk pemeriksaan pada kepentingan juga tidak dapat melakukan pemeriksaan viabilitas fetus secara visual. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan bagaimana teknik dari eksplorasi rektal. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan dulu. Yang pertama kita menggunakan ketopeng, kemudian kita menggunakan boot, lalu ada glove rektal dan nanti akan ditutup. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita akan menggunakan sapinya akan kita masukkan ke kandang jepit. Tapi kalau misalnya sapinya nggak berontak ataupun masih ingat, jadi dia nggak perlu di kandang jepit. Setelah itu kita memakai glove rektal. Nanti setelah menggunakan glove rektal akan diberikan vaselin. Oke, setelah dikasih vaselin, nanti kita mulai persiapan untuk eksplorasi rektalnya. Kita ambil kuda-kuda dulu untuk mulai eksplorasi. Kemudian ekor dari sapinya kita kesampingkan. Setelah itu bentuk tangan menguncup ini. Kemudian masukkan ke rektal untuk mulai eksplorasi saluran reproduksi betinanya. Jadi yang pertama itu kita keluarin fesesnya dulu, kalau misalnya ada fesesnya, biar mempermudah kita untuk melakukan eksplorasi. Setelah keluar fesesnya, nanti kita mulai masukkan lagi. Nanti yang pertama itu kita akan menemukan ada vagina. Setelah ada vagina, nanti ada cervix. Cervix itu kita akan merasakan adanya lipatan atau cincin gitu. Nah, itu bisa kita jadikan patokan untuk terus ke saluran berikutnya, yaitu uterus. Nah, nanti sebelum di uterus itu ada kayak percabangan gitu, baru kita ketemu dengan uterus. Nanti setelah uterus itu di bawahnya ada corpus uteri, dan di corpus uteri nanti ada ovarium. Mungkin sekian mengenai eksplorasi rektal.
Palpasi rektal adalah salah satu teknik untuk mengetahui apakah sapi sedang mengalami keguntingan atau tidak. Nah, teknik ini biasa dilakukan setelah diketahui bahwa keguntingan sudah berhasil dilakukan. Palpasi rektal biasa dilakukan paling cepat 3 bulan setelah dilakukannya IB atau inseminasi buatan atau melalui kawin alam. Nah, teknik palpasi rektal itu biasanya membutuhkan keterampilan khusus karena teknik ini menyarankan untuk meraba dan merasakan bagian dari sapi seperti ovarium, uterus, pembuluh darah uterus, dan lain-lain. Melalui pemeriksaan lewat inlet pelvis, lalu menggerakkan tangan ke berbagai sisi. Bila teraba ada sesuatu yang berbeda atau biasanya disebut dengan kornua yang berada di dekat kolom perut dan sudah terdapat arteri uterina media serta terdapat desiran air yang mengalir, maka itu sudah menjadi tanda-tanda awal adanya janin yang sedang tumbuh berkembang. Nah, dalam jangka waktu berikutnya, kamu bisa melakukan tes palpasi kembali untuk melihat sejauh apa perkembangan janin yang ada di dalam uterus si sapi. Namun, lebih baik apabila kamu tidak melakukan terlalu sering karena hal itu malah dapat membuat sapi jadi tidak nyaman dan gusar. Tanda kebuntingan sapi biasa diamati dari luar seperti 1. Tidak menunjukkan gejala minat kawin lagi, di mana sapi yang sedang bunting atau mengandung biasanya sudah tidak ingin kawin lagi dengan para bejantan yang ingin berkawin dengannya. Kemudian yang kedua, peningkatan berat badan sapi. Apabila sapi mengalami kenaikan berat badan yang cukup besar dan tidak ada gejala penyakit atau hal-hal yang lain yang berpotensi menyebabkan sapi mengalami kenaikan berat badan selain karena adanya janin di dalam perutnya, maka hampir pasti sapi sedang bunting. Kemudian yang ketiga adalah gerakan sapi yang melambat. Adanya janin di dalam tubuh akan membuat gerakan sang induk jadi lebih lambat daripada biasanya. Hal ini wajar mengingat selain tubuh menjadi lebih berat, apabila dia bergerak terlalu tiba-tiba dan terlalu mendadak dapat mengakibatkan luka pada janin serta dirinya sendiri. Oleh karena itu, sapi yang sedang bunting biasanya gerakannya jadi lebih lambat dan mungkin terlihat lebih malas. Kemudian yang keempat adalah bulu sapi mengkilat. Dilihat dari segi bulunya, sapi yang sedang bunting itu biasanya akan memiliki bulu yang lebih mengkilat bila dibandingkan dengan saat dia tidak bunting. Nah, ciri-ciri ini memang agak sulit untuk diamati, terutama apabila kamu tidak pernah dengan teliti melihat bagaimana penampakan dari bulu sapi yang kamu miliki saat kondisi normalnya. Yang kelima adalah temperamen sapi yang menjadi lebih teratur. Sapi yang bunting akan mengalami banyak perubahan hormon. Nah, salah satu perubahan hormon tersebut dapat membuat sapi jadi lebih tenang dari biasanya. Yang keenam adalah pembesaran ambing sapi. Sebagaimana hewan menyusui lainnya, sapi yang mengalami kebuntingan akan mengalami pembesaran kelenjar susu sapi secara progresif. Pembesaran ini tentunya untuk menyiapkan asupan gizi yang nanti akan diperlukan oleh sapi. E não tem mais nada não. O meu coração pediu assim. Tanda-tanda ini menunjukkan adanya calon anak yang sedang dikandung oleh sapi adalah pembesaran pada perut sebelah kanan secara progresif dan dapat terlihat dengan jelas dengan mata telanjang. Yang kedelapan adalah adanya gerakan fetus. E não tem mais nada não. O meu coração pediu assim. Atau bahkan manusia sekalipun. Kalau hidup yang sedang mengandung anak, pasti fetusnya akan bergerak-gerak bahkan saat ada di dalam uterusnya. Dengan demikian, apabila kamu melakukan dengan uterus dan merasa ada gerakan-gerakan tersebut, bisa jadi itu merupakan fetus atau bakal anak yang sedang tumbuh di dalam uterus sang sapi. Indikasi yang pasti tentang adanya kebuntingan pada ternak sapi melalui pemeriksaan perektal adalah yang pertama, palpasi secara halus dan sangat hati-hati terhadap kantong amnion pada kebuntingan muda 35-50 hari. Yang kedua adalah palpasi kornua uteri yang membesar
berisi cairan plasenta dari hari ke-30 sampai ke-90 periode kebuntingan. Yang ketiga adalah selip selaput fetal allantochorion pada penjepitan secara luas terhadap uterus di antara ibu jari dan jari telunjuk pada kebuntingan muda 40 sampai 90 hari. Kemudian yang keempat adalah perabaan dan pemantulan kembali fetus di dalam uterus yang membesar berisi selaput fetus dan cairan plasenta. Yang kelima adalah perabaan palasentoma. Yang keenam adalah palpasi arteri uterin media yang membesar berdinding tipis dan berdesir. Baik, sekian penjelasan kelompok B8 mengenai eksplorasi rektal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.